Usianya baru 18 tahun. Tapi ia sudah berdiri di tengah lapangan paling bergengsi dunia. 1 lawan 1, semua mata tertuju padanya. Dan sejak hari itu, dunia tak lagi sama. Namanya melesat seperti smash yang tak bisa ditebak. Dari Surabaya ke London, ke seluruh dunia, ia menjelma jadi simbol kehebatan Indonesia. Bukan hanya menang, tapi mendominasi. 7 gelar All England berturut-turut, 8 secara total. Rekor dunia, belum ada yang bisa menyentuhnya sampai hari ini. Namun di balik semua kejayaan itu, ada cerita yang jarang terdengar. Tentang latihan di bawah lampu Petromax, tentang tekanan sebagai ikon nasional, tentang iman, luka, dan pilihan yang mengubah hidupnya. Inilah cerita tentang legenda bulu tangkis yang bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk mengangkat nama bangsa. Inilah kisah Rudy Hartono, sang Raja Wali dari Indonesia. Rudy Hartono Kurniawan lahir dengan nama Nio Hap Liang, 18 Agustus 1949 di kota Surabaya. Ia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara dalam keluarga Zulkarnain Kurniawan, sebuah keluarga sederhana yang hidup dari usaha konveksi dan pengolahan susu. Dari kecil, Rudy tidak pernah diam. Dia aktif di berbagai cabang olahraga, berenang, bermain bola, sepatu roda, hingga voli. Tapi satu hal yang paling dia cintai sejak kecil adalah bulu tangkis. Di usia 9 tahun ia sudah sering memegang raket dan bermain seadanya. Tapi baru saat ia berumur 11 tahun, sang ayah menyadari bakatnya. Zulkarnain Kurniawan, ayahnya, bukan orang asing bagi dunia bulu tangkis. Ia mantan pemain kelas 1 di Surabaya, pendiri PBOK tahun 1951, dan kemudian pindah ke klub Suryanaga. Dari sang ayahlah Rudy belajar kedisiplinan. Rudy muda tidak langsung berlatih di gedung mewah. Latihannya dilakukan di jalanan berbatu depan kantor PLN Surabaya. Berlari, melompat, dan memukul kok di atas aspal yang kasar. Ia bahkan pernah berlatih di gudang kereta api Karangmenjangan, dikelilingi gerbong, berlatih di atas lantai beton. Tidak ideal, tapi cukup untuk seorang pemuda penuh mimpi. Setiap minggu ia bermain di turnamen kampung di bawah lampu Petromax. Disinilah nama Rudy kecil mulai dikenal. Smash kerasnya menjadi senjata, dan mental juaranya mulai terbentuk. Tahun 1965, Rudy bergabung ke pelatnas Thomas Cup. Disinilah karirnya benar-benar dimulai. Di bawah pelatihan intensif, ia berkembang pesat secara teknik dan strategi. Dan hanya 2 tahun kemudian, tahun 1967, ia sudah memperkuat Indonesia di Thomas Cup dan membawa pulang gelar juara. Namun puncaknya terjadi pada 1968. Di usia yang baru 18 tahun, Rudy Hartono menaklukkan All England, turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia, dengan mengalahkan Tan Aik Hwang. Bukan cuma menang, dia mendominasi. Dari tahun 1968 hingga 1974, Rudy memenangkan All England 7 kali berturut-turut. Tahun 1976 ia kembali menambah 1 gelar lagi, menjadikannya juara 8 kali sepanjang karir. 8 kali, rekor yang ia hari ini masih belum terpatahkan. Namanya menjadi jaminan kemenangan, bahkan saat tertinggal dalam pertandingan publik masih percaya Rudy akan menang. Karena dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga tenang secara mental. Di masa itu publik Inggris menjulukinya Wonder Boy. Selain All England, Rudy adalah tulang punggung tim Indonesia dalam merebut Thomas Cup tahun 1970, 1973, 1976, dan 1979. Namun bukan berarti dia tak pernah kalah. Di tahun 1975, musuh bebuyutannya,
Sven Pri dari Denmark akhirnya berhasil merebut gelar All England darinya. Laga mereka selalu sengit, menegangkan, dan jadi tontonan dunia. Dan di Thomas Cup 1973, meskipun Indonesia menang telak 8-1 atas Denmark, satu-satunya kekalahan justru ditelan oleh Rudy. Melawan siapa? Sven Pri. Ia mengaku kekalahan itu adalah yang paling menyakitkan dalam karirnya. Apa rahasia ketangguhan Rudy Hartono? Jawabannya mengejutkan. Doa. Ia berkata setiap kali bertanding ia tidak pernah berhenti berdoa. Untuk setiap poin yang ia dapat, ia selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk poin ini, katanya. Prinsipnya sederhana. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Meski sukses besar di lapangan, Rudy tidak selalu merasa nyaman di luar itu. Ia sering gugup saat harus bicara dalam bahasa Inggris. Bahkan saat makan malam resmi, dia kebingungan melihat sendok dan garpu yang begitu banyak. Pernah pula ia bermain dalam sebuah film berjudul Matinya Seorang Bidadari bersama Poppy Darsono. Film itu sempat menuai kontroversi karena adegan panas yang dianggap tak pantas untuk seorang atlet nasional. Rudy pun mengaku menyesal dan berkata ia seharusnya lebih mempertimbangkan dulu. Tahun 1981, Rudy tersingkir di semifinal All England oleh Prakash Padukone. Saat itulah ia menyadari masanya sebagai pemain telah usai. Namun bukan berarti dia berhenti mencintai bulu tangkis. Ia menjadi ketua umum PBSI dari 1981 sampai 1985. Ia juga masuk dalam Guinness World Records atas prestasinya. Setelah pensiun, Rudy aktif di dunia bisnis. Susu, perlengkapan olahraga, hingga sepatu olahraga lewat PT Hafilah Citra Footwear. Namanya yang harum juga membawanya diangkat menjadi Goodwill Ambassador oleh UNDP, sebuah badan PBB. Ia dianggap sebagai teladan bangsa, lambang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Pada 1988, Rudy menjalani operasi bypass jantung di Australia. Ia kini tak lagi aktif bermain, tapi tetap menjaga kesehatan dengan berjalan kaki. Namun satu hal tak pernah berubah, cintanya pada bulu tangkis. Saya sudah tidak mengangkat raket lagi, tapi hati saya masih selalu ada di lapangan. Ia pernah ingin jadi dokter, tapi akhirnya ia memilih menyembuhkan jiwa-jiwa yang ragu akan mimpi. Ia menginspirasi jutaan anak muda, memberi harapan, dan membuktikan satu hal, bahwa dengan kerja keras dan doa, tak ada yang tak mungkin. Rudy Hartono, sang Raja Wali, hidup dan mati untuk bulu tangkis. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti Rudy Hartono, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke teman-temanmu agar semangat juang Rudy bisa terus menyebar ke generasi berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.